Tanggal 31 Maret kemarin, emiten ini rilis laporan keuangan yang bisa dibilang cukup kinclong. Otomatis harga sahamnya langsung diapresiasi pasar hari itu juga, naik sampai 4% dalam waktu satu hari aja. Padahal kalau kita lihat ya, bisnisnya sih cukup simpel, yaitu produksi air mineral dan kosmetik perawatan rambut aja. Sebagus itukah kinerjanya sampai pada berebut koleksi sahamnya? Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing analisa pribadi saham ADES, update yang kuartal 4 tahun 2022. Seberapa menarik sih kondisi fundamental, valuasi, dan prospeknya? Dan apakah saham ini masih layak di-buy di harga saat ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan jual air minum cuan sampai ratusan miliar. Saham ADES, berapa layak invest kah sahamnya? Analisa fundamental, valuasi, dan prospek update yang kuartal 4 tahun 2022. Masih fresh banget ya, ini laporan keuangannya baru dirilis kemarin, tanggal 31 Maret. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu ya, sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT adalah PT Akasa Wira International Tbk. Kode sahamnya ADES dan ini adalah logo perusahaannya. Dan kalau kita mau lihat dari sejarah didirikannya, emiten ini sudah berdiri sejak tahun 85 nih. Atau bisa dikatakan sudah 38 tahun beroperasional di Indonesia. Untuk IPO sendiri sudah sejak tahun 94 atau sudah 29 tahun nih bisa ditransaksikan sahamnya di bursa kita. Selanjutnya dari sisi market cap per video dibuat yaitu pertanggal 1 April ya tahun 2023, market cap-nya ada di angka 4,35 triliun rupiah. Nah, angka 4,35 T ini nggak bisa dikatakan kecil ya, tapi juga nggak bisa dikatakan besar sampai dikatakan blue chip. Jadi ADES ini memang ada di daerah second liner atau saham non blue chip. Selanjutnya dari sisi kepemilikan masyarakat per video dibuat ada di angka 8,4% aja nih. Nah, angka 8,4% ini tergolong cukup kecil ya. Padahal biasanya kebanyakan beberapa perusahaan itu biasa di kisaran 30-40% nih kepemilikan masyarakatnya. ADES hanya 8,4% aja. Dan biasanya emiten-emiten yang pemilikan masyarakatnya kecil, itu sahamnya nggak terlalu liquid ya. Atau dalam artian ketika kita beli sahamnya, kita nggak bisa beli dalam jumlah yang banyak ya, karena terbatas, sahamnya nggak liquid. Lanjut ke bagian segmentasi revenue, kalau kita buka laporan keuangannya ya, dia bagi jadi dua. Yang pertama ada makanan dan minuman, yang menyumbang 50% dari total revenue perusahaan, dan 50% sisanya ini adalah bagian kosmetik. Jadi memang untuk segmentasi revenue ADES ini cukup unik ya. Jadi nggak ada yang dominan antara yang segmen pertama atau kedua, sama-sama setara, 50% menyumbang ke total revenue mereka. Lanjut dari sisi ekspor, ADES juga ternyata melakukan ekspor ya, tapi angka itu cukup kecil, hanya 0,3% aja, sehingga domestiknya atau penjualan dalam negeri itu mencapai 99,7%. Jadi bisa kita katakan juga ya, karena porsi ekspornya ini kecil, jadi pengaruh dolar itu hampir bisa dikatakan nggak ada buat penjualan si ADES ini. Lanjut terkait fakta pembagian dividen, ADES ini ternyata nggak bagiin dividen ya. Setidaknya selama 10 tahun terakhir, kalau saya cek datanya, itu ADES tidak pernah membagikan dividen. Jadi memang bisa dikatakan kalau saham ADES ini nggak cocok buat teman-teman yang mungkin dividen hunter. Kemudian fakta menarik terkait dengan harga sahamnya, kalau kita cek selama 1 tahun terakhir ya, per tanggal 1 April, kalau kita bandingkan dengan 1 April tahun 2021 lalu, harga sahamnya itu sudah naik sampai 100%. Atau sudah beggar sendiri, padahal nggak bagi dividen. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya sama nama perusahaannya, PT Akasa Wira International ini produknya apa sih? Tapi saya yakin teman-teman juga pasti pernah melihat produk-produknya ini seenggaknya di minimarket terdekat teman-teman. Nah, sini saya mau tampilin beberapa produk yang dijual oleh si ADES ini. Yang pertama ada air minum dalam kemasan ya, atau AMDK. Yang pertama ada merek Nestle Pure Life, dan kemudian ada merek Vika juga. Nah, untuk merek ini saya yakin pasti teman-teman pernah lihat ya, seenggaknya di minimarket terdekat. Nah, selain menjual air mineral, emiten juga menjual produk makanan dan minuman lainnya ya. Di sini contohnya ada Mujige Series ya, lalu kemudian ada Wonhai Series juga. Dan juga di sini ada minuman yang mereknya Purell. Nah, makanan-makanan ini juga kita sering temukan ya kalau kita sedang belanja ke supermarket atau minimarket terdekat. Selain makanan dan minuman, emiten juga menjual produk kosmetik. Nah, mungkin ini lebih ke teman-teman yang cewek-cewek ya, yang pakai produknya, yaitu ada merek brand Macarizo, yang biasanya ini penggunaannya untuk suplemen rambut ya. Nah, saya sendiri nggak pakai, tapi saya sendiri sering lihat ya, produk ini dipajang di brand-brand supermarket atau minimarket yang sering kita kunjungi. Nah, untuk brand Macarizo ini saya sempat iseng cek ya, saya coba cari nama brand Macarizo ini di YouTube, dan ternyata saya menemukan hal yang menarik, di mana beberapa video yang diunggah terkait dengan Macarizo itu memiliki jumlah view yang cukup signifikan ya, sampai 3 digit semua. Jadi di sini contohnya ada 292.000 penonton, ini 297.000 penonton, 689.000 penonton, dan bahkan sini video yang paling bawah sampai 1,3 juta penonton.
Jadi bisa dikatakan memang brand Macarizo ini ternyata peminatnya cukup banyak nih di masyarakat kita. Oke, jadi ini sekilas profil perusahaan dari ADES ya, sejarah dirikannya, produk yang dijual, dan beberapa fakta menariknya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, gimana kondisi fundamental dan valuasinya, apakah masih menarik buat dikoleksi saat ini. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental ADES. Dan analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam 5 tahun terakhir. Jadi contohnya ada data profitabilitas, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Ada data neraca juga seperti aset, liabilitas, ekuitas, ada data arus kas juga. From operation, investment, dan financing. Beserta beberapa rasio-rasio penting buat analisa fundamental lainnya ya. Nah, just info, untuk yang update kuartal 4 tahun 2022 sudah rilis ya. Dan buat teman-teman yang tarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat nganalisa ADES dulu. Oke, buat nganalisanya kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Nah, sini kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita analisa, yaitu ADES. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental selama 5 tahun terakhir. Semua datanya juga sudah dalam miliar rupiah, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertama kita akan masuk ke bagian profitabilitas dulu ya. Kita coba cek profitabilitasnya dari si ADES. Untuk profitabilitas ada 4 data ya, yaitu revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Nah, kita akan coba lihat untuk bagian revenue dulu ya. Yang warna biru di sini, kita bisa lihat secara grafik itu sempat ada penurunan nih dari tahun 2018 ke tahun 2020. Dari yang awalnya 800 miliar, pendapatannya turun sampai 673 miliar aja di tahun 2020. Nah, untuk tahun 2020 sebenarnya cukup bisa dimaklumi ya, karena seperti kita tahu juga ada pandemi COVID-19 yang menerpa banyak sektor dan ADES juga termasuk nih, sehingga salesnya kita bisa lihat ikutan turun. Tapi di tahun 2021 yang menarik, angkanya sudah sampai 930 miliar lagi nih, atau bisa dikatakan sudah lebih tinggi nih dibanding dengan kinerja tahun 2018. Apalagi di tahun 2022 ya, data per 31 Maret kemarin, angkanya itu sudah rilis di angka 1,2 triliun rupiah untuk salesnya. Jadi meningkatnya cukup signifikan ya, atau bisa dikatakan naik 38% nih dibandingkan dengan tahun terakhirnya. Nah, untuk gross profit ya, laba kotor maupun laba usaha, operating profit, angka trennya juga kurang lebih sama dengan revenue tadi, naiknya juga kurang lebih sama ya, 34% dan 36%. Dan paling menarik di sini adalah net profitnya ya, naik 37%. Di mana di tahun 2018 hanya 53 miliar aja net profitnya, sekarang sampai 365 miliar net profitnya. Padahal perusahaan hanya menjual makanan dan minuman ya, air minum dalam kemasan, dan juga hair suplemen. Tapi bisa kenaikannya signifikan dalam 5 tahun terakhir. Jadi sangat bagus ya dari sisi profitabilitas buat si ADES ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian neraca ya. Kita akan coba lihat gimana kondisi neracanya si ADES ini. Nah, neraca seperti yang kita tahu komponennya ada 3 juga ya, aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini adalah tren selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat yang bagian aset ya, warna biru di sini sempat turun sedikit. Tapi di tahun 2020 angkanya itu sudah lebih tinggi nih dibanding tahun 2019. Nah, ini cukup menarik ya. Meskipun tadi secara sales itu sempat down ya di tahun 2020, tapi untuk secara aset bisa meningkat lebih tinggi nih dibandingkan tahun 2019. Nah, masuk tahun 2021 dan masuk tahun 2022 angkanya sudah naik lebih signifikan lagi nih. Atau naik sebesar 26% dibandingkan dengan tahun terakhir. Nah, aset itu komposisinya ada 2 ya, ada liabilitas dan ekuitas. Di sini kita bisa lihat cukup menarik juga untuk bagian hutangnya atau liabilitas, angkanya malah turun nih selama setahun terakhir. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, berarti hutangnya berkurang. Nah, di sini kita lihat untuk bagian ekuitas naiknya cukup signifikan nih, 38% ya selama setahun terakhir. Nah, di bawah sini juga kita bisa lihat ya grafiknya. Kalau kita coba bandingkan yang bagian warna abu-abu nih, ekuitas, kita bandingkan dengan hutang ya. Itu ternyata bagian ekuitasnya jauh lebih tinggi nih dibandingkan dengan liabilitasnya. Modalnya 1,3 triliun, tapi utangnya cuma 311 miliar. Jadi sangat bagus banget ya. Sangat kecil kemungkinan buat perusahaan gagal bayar atau bangkrut. Bahkan ini mah kalau mau dibayar lunas semua juga besok bisa ya, karena angkanya jauh signifikan lebih banyak banget. Nah, jadi untuk neraca sangat sehat juga ya. Untuk ADES kita lanjut ke bagian arus kas. Untuk arus kas seperti yang kita tahu ada 3 komponen juga ya, bagian operation, investment, dan financing. Sekarang kita coba lihat dulu yang bagian operation atau warna biru. Selama 5 tahun terakhir angkanya selalu konsisten positif ya. Dan kalau kita coba lihat trennya, itu trennya positif naik nih. Dari yang 147 miliar di tahun 2018, di tahun 2021 angkanya sudah 313 miliar. Nah, arus kas operation yang angkanya positif ini merupakan hal yang bagus ya. Itu tandanya ada uang lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun itu. Nah, kita sebagai investor tentunya pengen lebih banyak duit yang masuk dong, karena kan tujuan utama dari bisnis itu kan menghasilkan uang gitu. Jadi good untuk operation cukup ideal buat ADES. Nah, lanjut ke bagian investment, kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir angkanya konsisten negatif nih. Apalagi di 2 tahun terakhir itu konsisten negatif lumayan gede, sampai 200-300 miliar rupiah. Nah, buat arus kas investment ini, kalau angkanya negatif itu merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena artinya ada uang lebih banyak yang keluar buat aktivitas investasi nih. Seperti kita tahu, tujuan dari investasi itu kan bagus ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi memang idealnya untuk investment ini angkanya negatif terus. Lanjut ke bagian financing, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya juga konsisten negatif nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus ya.
ini artinya perusahaan lebih sering bayar utang dibandingkan nambahin utang. Jadi bisa dikatakan untuk arus kas dari ADES ini tergolong cukup ideal ya. Semua angka-angkanya itu memuaskan investor. Lanjut, bagaimana dengan kondisi profitability margin perusahaan? Di sini juga ada datanya ya. Kita bisa lihat profit margin selama 5 tahun terakhir. Ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Di sini juga kita bisa lihat trennya cukup menarik ya. Karena di tahun 2018 angkanya cuma 7% nih net profit marginnya. Sedangkan saat ini sudah mencapai 28%. Jadi meningkat terus trennya selama 5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat grafiknya di sini, di bawah cukup cakep juga ya. Karena yang biru selalu paling atas, yang abu-abu selalu paling bawah, dan yang orange selalu paling tengah. Ini artinya semua laba perusahaan dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Nggak ada laba yang cukup signifikan yang dihasilkan di luar aktivitas operasional. Jadi ini ideal juga untuk profitability margin. Dan sekarang kita coba lanjut ke bagian ROE ya, atau Return on Equity. Nah ini ada grafik 5 tahun terakhir, kita bisa lihat trennya juga masih menarik nih. Yaitu meningkat dari yang awalnya 11%, ke 15%, 19%, dan sekarang di 27%. Kalau kita coba bandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, itu ada di angka 20%. Jadi sekarang posisi sudah di atas rata-rata 5 tahunannya. Ini ROE juga menarik banget ya, karena biasanya perusahaan mencapai angka 15-20% itu tuh cukup susah. Tapi ADES ini bisa mencetak angka sampai 27%. Nah lanjut, bagaimana dengan rasio debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modalnya? Nah sini ada tren selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat trennya juga bagus nih, semakin lama semakin turun. Dari yang awalnya di tahun 2018 itu 0,83, ini juga sebenarnya udah bagus ya, karena angkanya sudah di bawah 1, tapi makin kesini kita bisa lihat angkanya semakin kecil, hingga terakhir itu ada di 0,23 aja nih tingkat hutangnya. Ini angka sekecil ini itu sangat bagus sekali ya, itu tandanya dalam waktu dekat nggak ada kemungkinan potensi gagal bayar atau bangkrut. Jadi bisa dikatakan sangat aman lah perusahaan ADES ini ya. Nah lanjut kita ke bagian histori pembagian dividen. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya nggak ada ya, jadi memang untuk dividen ADES ini nggak pernah bagi dividen, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Tapi kalau teman-teman coba ngulik ya, sampai 10 tahun terakhir juga memang ADES ini tidak membagikan dividen. Jadi otomatis angka dividen per share sama dividen yield-nya itu 0. Jadi nggak cocok ya buat teman-teman yang ngincer ADES buat nyari dividen ya, karena memang nggak bagi dividen. Oke, jadi kita udah lihat ya, tadi kondisi fundamental ADES memang ternyata sebagus itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau memang kondisi fundamentalnya sebagus itu, harga sahamnya gimana nih? Apakah harga saham saat ini tergolong masih murah ya, under value? Harga wajar atau sudah overvalue nih atau kemahalan? Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentu kita mesti lihat rasio valuasi ya. Nah, sini juga kita bisa lihat rasio valuasi, kita akan masuk ke rasio valuasi yang pertama, yaitu rasio valuasi PBV. Nah, di sini ada grafik PBV ya, selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat trennya selama 5 tahun terakhir ternyata meningkat cukup signifikan ya. Dari yang di tahun 2018 angkanya di 1,13, sekarang sudah mencapai 3,26. Untuk rata-ratanya sendiri ada di angka 1,74, berarti saat ini kondisinya sudah jauh di atas rata-ratanya nih. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, untuk rasio PBV, harga saham dikatakan murah kalau angka PBV-nya itu di bawah 1 ya. Jadi kalau udah mulai di atas 1, 1,5, 2 itu sudah mulai overvalue. Nah, sini jadi kita bisa lihat ya, di tahun 2018 itu sebenarnya angkanya itu harga wajar sebenarnya, harga saham saat itu. Tapi per video ini dibuat di tanggal 1 April, harga PBV-nya sudah mencapai 3,26 atau kemahalan 3,26 kali lipat gitu ya. Nah, meskipun valuasi sudah mahal, apakah harga sahamnya masih bisa naik lagi? Ya tentu bisa aja ya, nggak ada yang nggak mungkin di pasar saham. Namun kalau secara fundamental tetap dengan catatan ya, yaitu kinerjanya harus lebih baik lagi nih dibandingkan dengan kinerja tahun 2022. Jadi secara kesimpulan singkat, rasio PBV mengatakan kalau harga saham ADES saat ini tergolong overvalue atau kemahalan. Jadi bukannya punya upside potensial, tapi malah punya downside potensial atau penurunan harga saham. Nah, kalau misalnya angka PBV ini balik ke angka rata-ratanya, maka ada potensi penurunan sampai 40-50% ya harga sahamnya. Jadi memang nggak bisa dikatakan under value nih saham. Ini rasio valuasi yang pertama, bagaimana dengan rasio valuasi yang kedua, yaitu PE ratio atau price to earning ratio. Jadi kita bisa lihat ya, trennya selama 5 tahun terakhir sempat turun dan sempat naik lagi nih. Sekarang posisinya di angka 11,92. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, untuk rasio P ratio dikatakan murah kalau angkanya itu di bawah 10 ya. Kalau sudah mulai di atas 10, 11, 12 itu dikatakan wajar, tapi 13 ke atas itu biasa sudah mulai overvalue. Nah, sini kita bisa lihat ya, per video dibuat angkanya di 12 ya. Jadi untuk rasio P ratio juga sudah mengatakan harga saham saat ini tergolong harga wajar cenderung ke overvalue atau kemahalan. Jadi memang kalau mau dikatakan idealnya koleksi saham ADES ini sih pada saat PR-nya kecil ya di tahun 2020 ini di 6,34. Jadi kalau hold sampai saat ini ya seenggaknya sudah sampai 100%-an lebih. Di sini kita bisa lihat secara average itu di angka 8,63 ya. Jadi di sini bukan ada upside potensial, bahkan ada potensinya malah turun ya. Dari angka 11,9 ke 8,63. Jadi memang secara valuasi PER juga mengatakan harga saham saat ini tergolong cukup mahal. Nah, biasanya selain pakai dua rasio valuasi ini, saya gunakan rasio valuasi yang ketiga, yaitu pakai EPS growth. Nah, untuk kalkulator EPS growth-nya kita juga bisa pakai ya di sini. Kita tinggal ganti aja kode sahamnya ADES. Nah, buat kalkulator EPS growth ini nggak cocok buat semua saham ya. Cuma cocok buat emiten yang punya laba konsisten dan diekspektasikan bertumbuh, sama ekuitasnya itu nggak negatif. Nah, untuk ADES ini sebenarnya juga diekspektasikan masih bertumbuh ya.
dan ekuitasnya juga nggak lagi negatif. Tapi kalau saya pakai kalkulator EPS growth di sini ya, dengan asumsi inflasi 10 tahun 50% dan growth EPS-nya hanya 4% per tahun, maka di sini muncul nih nilai intrinsik atau target harga jualnya, yaitu di Rp6.125. Nah, per video dibuat, angkanya sudah di Rp7.375 nih. Jadi bukannya ada upside potensial, malah ada downside potensial sebesar minus 17%. Jadi memang dari sisi rasio valuasi EPS growth sendiri pun juga mengatakan kalau harga saham ADES ini sudah kemahalan ya. Jadi nggak murah lagi. Nah, jadi dari 3 rasio valuasi sudah mengatakan harga saham ADES ini kemahalan ya. Jadi apakah nggak ada potensi buat kenaikan lagi? Tentunya ada ya, dengan catatan, yaitu tadi, kinerja di tahun 2023 dan seterusnya harus lebih baik lagi nih dibandingkan dengan kinerja saat ini. Dari segi fundamental nggak ada masalah, sangat bagus sekali buat ADES ini, tapi dari segi valuasi nggak bisa dikatakan murah. Jadi kalau menurut aliran fundamental, kalau kita beli saham ADES di harga saat ini, itu ibaratnya beli bajai di harga bajai gitu ya, harga wajar. Atau enggak mungkin bisa dikatakan beli bajai di harga Mercy, karena tadi valuasi sudah mulai overvalue. Tentunya kan kita pengennya beli Mercy di harga bajai ya, jadi dapat harga lebih murah. Tapi sayangnya untuk ADES ini kondisinya tidak semurah itu. Oke, jadi kita udah lihat kondisi fundamental dan valuasi dari ADES ini seperti apa. Sekarang kita akan coba lihat dari prospek masa depannya ya. Kira-kira menarik nggak nih untuk ADES ini di tahun 2023 dan ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prospek masa depan ya. Jadi saya mau sharing berapa poin yang saya temukan terkait dengan prospek masa depan si ADES ini. Prospek yang pertama yang saya temukan adalah prospek positif ya, yaitu peningkatan permintaan air minum dalam kemasan di bulan Ramadan. Seperti kita tahu, kebiasaan dari orang-orang pada saat Ramadan itu kan mudik ya, dan di perjalanan itu biasa cukup panjang dan jauh. Jadi biasanya orang-orang itu membeli air minum dalam kemasan buat dikonsumsi di dalam kendaraan. Nah ini prospek positif ya buat ADES karena kan dia menjual air minum dalam kemasan, jadi kemungkinan salesnya akan bertambah nih di periode masa Ramadan ini. Nah untuk peningkatan permintaan ini mungkin akan masuk datanya di kuartal 2 ya, karena kan Ramadan di bulan April nih di tahun 2023. Jadi mungkin nanti baru tercermin di laporan kuartal 2 perusahaan. Kemudian terkait prospek positif yang selanjutnya adalah pertumbuhan jaringan distribusi retail nih. Nah, seperti yang kita tahu dan sering temukan juga ya, produk-produk dari si ADES ini kan kita temukan di supermarket, minimarket, dan sebagainya. Jadi dengan seiring bertumbuhnya supermarket dan minimarket semakin menjamur ya di Indonesia, maka secara otomatis juga memberikan prospek yang positif ya buat si ADES ini. Kemudian prospek yang ketiga yang saya temukan itu terkait dengan perubahan minat konsumen nih ke kosmetik perawatan dibandingkan dengan kosmetik dekoratif. Nah, fenomena ini dipicu oleh pandemi ya. Karena saat pandemi itu kan orang dipaksa untuk tidak keluar rumah, sehingga untuk konsumsi yang bersifat dekoratif seperti lipstick atau make up itu berkurang kebutuhannya. Malah orang-orang kebiasaannya jadi berubah nih ke kosmetik yang perawatan, karena kan di rumah aja dan punya waktu lebih nih untuk melakukan perawatan diri sendiri. Nah tentunya ini juga menguntungkan ya buat emiten karena kebetulan kosmetik yang dijual oleh emiten itu kosmetik perawatan, bukan kosmetik dekoratif. Oke, jadi ini prospek positif yang saya temukan. Saya belum ketemu nih prospek negatifnya, tapi kalau teman-teman mungkin bekerja di bidang yang kurang lebih sama ADES, dan tahu mungkin prospek negatifnya apa, mungkin boleh di-share di kolom komentar di bawah ya. Nah, seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure ya, saya hanya men-sharingkan hasil analisa yang saya lakukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus kerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, valuasi, dan prospek saham ADES versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, kebetulan yang update kuartal 4 tahun 2022-nya udah rilis ya. Dan kebetulan banget juga nih, di tanggal 31 Maret kemarin adalah deadline emiten rilis laporan kuartal 4 dari bursa. Jadi saat ini sudah ada update data fresh nih, 400-an plus laporan keuangan emitennya. Nah, buat teman-teman yang tertarik pesan, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Dan khusus paket di kuartal 4 tahun 2022 ini ada harga spesial yang terbatas ya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG atau cek highlightnya di sini ya. Nah gimana nih teman-teman, setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham ADES ini? Atau malah skip dulu karena merasa udah keburu terbang? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.